Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari Happy Spot Family. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa buat segala kebaikan kemurahan-Mu, sebagaimana kami ada oleh karena kebaikan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar renungan pagi hari ini ketika kami dengar, kami boleh menjadi orang yang mempunyai iman yang lebih kuat, lebih tangguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Anak Terang. Sebelumnya saya akan bacakan di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi anak terang gak mudah. Kenapa? Orang yang hidupnya di dalam terang artinya dia menjauhkan setiap yang tidak baik dalam kehidupannya. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan biasanya kita jauhkan dari kehidupan kita. Dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi ketika kita tidak kenal Tuhan, ketika kita belum atau mungkin kita nggak terlalu dekat kepada Tuhan, atau juga mungkin kita setengah-setengah di dalam Tuhan, kita dikatakan ada di dalam kegelapan. Jangan berpikir orang yang ada di gereja itu orang yang terang, belum tentu. Karena banyak anak-anak Tuhan itu bukan hanya jemaat, tetapi pendeta, pengerja, orang-orang yang aktif di dalam pelayanan belum tentu bisa disebut sebagai anak terang. Banyak orang-orang yang di gereja kelihatannya hebat, kelihatannya suci. Memang kalau gereja itu, ketika orang datang ke gereja, orang itu mukanya seperti malaikat. Dia bisa seperti berbeda dengan orang-orang dunia. Apalagi ketika dia ada di mimbar pelayanan. Dia kelihatan seperti malaikat. Tapi kita dituntut untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Jangan kita seringkali pelayan Tuhan, hamba Tuhan seringkali mengartikan firman Tuhan itu sesukanya. Apalagi yang lebih parah adalah ketika seorang hamba Tuhan bilang, oh saya dapat wahyu dari Tuhan, firman ini diganti jadi seperti yang lain. Banyak yang seperti itu. Makanya apalagi ketika dia mengganti firman Tuhan dengan sesuatu yang menyenangkan buat jemaat. Apalagi seperti dikatakan seperti ini. Ketika engkau percaya Tuhan, engkau diampuni selama-lamanya. Ketika engkau berbuat dosa, dosa itu tidak membuat engkau jauh daripada engkau tidak sampai nggak masuk surga. Jadi walaupun engkau berbuat dosa, engkau tetap masuk surga karena engkau ada di dalam air terjunnya anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan. Seringkali firman Tuhan itu kali diplesetkan. Tapi kita sebagai anak-anak terang yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Kita harus belajar menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan kita. Gampang gak? Susah. Orang tuh kalau bilang gampang, kayaknya bohong deh. Karena orang manusia hidup itu ketika dia semakin dekat kepada Tuhan, berarti kan dia berusaha untuk melakukan perintah firman Tuhan dalam kehidupannya. Perintah firman Tuhan itu biasanya itu bertentangan dengan daging kita. Orang yang bertentangan dengan daging pasti akan sulit. Bohong kalau orang bilang gampang. Tapi itu harus kita lakukan. Nggak bisa kita karena kita bilang, oh kita penuh dengan kedagingan, kita melawan firman Tuhan, nggak bisa. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang saklek yang nggak bisa kita rubah. Firman Tuhan nggak bisa kita rubah seenaknya, karena itu firman Tuhan, bukan manusia yang bikin. Kalau manusia bikin, mungkin kayak undang-undang manusia masih bisa rubah, undang-undang dasar masih bisa dirubah. Tapi firman Tuhan nggak bisa pernah dirubah dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan katakan A, ya kita harus lakukan A, nggak bisa kita lakukan B. Ketika Tuhan bilang C, ya C, nggak bisa kita bilang oh plus atau min, nggak bisa. Kita sebagai anak terang dikatakan memang kamu dahulu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang. Jadi kita dituntut oleh Tuhan menjadi
hidup sebagai anak-anak terang. Jadi kita nggak bisa setengah-setengah. Makanya kan firman itu katakan, orang yang setengah-setengah itu akan dimuntahkan. Suam-suam buku itu akan dimuntahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi orang anak terang itu harus berbuahkan kebaikan. Orang yang disebut anak Tuhan, anak terang tapi gak baik, sulit. Tapi ada juga orang bilang, ini dari agama yang mirip-mirip sama kita, dia bilang apa? Yang baik pasti benar. Kadang-kadang apakah ketika kita ngumpetin orang yang menolong orang yang membunuh, kita umpetin nih ceritanya seperti itu. Polisi cari-cari, kita bilang, oh nggak ada pembunuh, nggak ada di sini. Itu berbuat baik gak? Baik. Tapi apakah benar? Nggak benar. Jadi seringkali orang memplesetkan. Yang kita tahu adalah sesuatu yang benar pasti baik. Nggak ada sesuatu yang benar itu. Benar itu berarti benar itu bukan hanya persepsi kita, tapi persepsi dari sekeliling kita katakan bahwa kalau itu benar pasti baik. Yang baik belum tentu benar. Jadi hati-hati dengan kehidupan kita, dengan pergaulan kita di luaran, dengan YouTube, dengan apapun juga yang seringkali orang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Orang yang anak terang itu pasti dia suka membaca firman Tuhan. Orang yang disebut anak terang pasti dia suka berada di dalam ibadah. Pasti seperti itu. Ketika dia, biasanya orang kalau baru bertobat, waduh semangatnya luar biasa. Kalau bisa dia mau tinggal di gereja tuh. Ibadah bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu, Minggu, tiap hari dia mau di gereja. Itu yang harus kita pertahankan. Ketika kita percaya Tuhan, kita punya semangat seperti itu, kita pertahankan sampai pada akhirnya. Bukan berarti kita memang harus seperti itu. Jadi Senin, Selasa, Rabu kita harus ke gereja. Orang yang ada di dalam terang, dia akan berbuahkan kebaikan dan keadilan. Orang yang gak adil, jangan disebut sebagai anak terang. Gak mungkin. Gak mungkin kita bisa disebut anak terang kalau kita berpro ke kanan atau ke kiri. A atau B, gak bisa. Ketika kita disebut anak terang, kita harus menjadi orang yang adil dalam kehidupan kita. Dan juga yang dikatakan di sini yang terakhir apa? Kebenaran. Makanya jangan bilang kebaikan. Firman Tuhan gak pernah bilang kebaikan. Bukan berarti kita gak boleh berbuat baik. Tapi yang firman Tuhan katakan adalah kebenaran. Artinya ketika sesuatu yang benar itu ada, berarti dia ada kebaikan. Jadi, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk kita boleh ada di dalam kasih setianya. Jangan pernah kita lupakan Tuhan. Jadilah anak-anak terang. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena anak terang pasti takut, dikatakan pasti baik, pasti adil, pasti benar. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang harus kita cari dalam kehidupan kita. Supaya apa sih sebenarnya? Ketika kita menjadi anak terang, pasti kita juga diberkati Tuhan. Jangan pernah kita berpikir orang yang benar itu gak diberkati, pasti diberkati. Kenapa dia gak diberkati? Ada dua kemungkinan. Memang dia gak benar di hadapan Tuhan, atau ketika dia benar, Tuhan itu menunggu waktu yang terbaik memberkati hidup kita. Tuhan itu nggak seperti, kita bukan seperti, nggak mau kita seperti anak kecil. Bayi-bayi yang ketika kita lapar kita nangis. Ketika kita susah kita merengek-rengek, kita malu. Orang yang sudah dewasa kita harusnya kuat di dalam Tuhan. Jadilah anak-anak terang. Demikian renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kasih setiamu tidak pernah berubah, dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau punya Allah seperti Engkau yang memberkati hidup kami sedemikian rupa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.